Beda ya kalau misalnya depan-depanan sama orang yang lagi kasmaran. Asik. 105.9 Stay cool and lovely Ardan Radio Batuk. Katanya Ray Maksudnya lagi siapa nih? kasmaran ya kayak katanya. Kata siapa? Lebih ke kelihatannya kayak so charming gitu. Gue selalu in love dengan kehidupan ini. Aduh. Dengan menu-menu setiap hari nih. Biasa kan ada huru hara yang menarik ya setiap hari. Itu aja sih tipsnya kasmaran dalam Ngeles kehidupan. mulu ya, padahal gak apa-apa kok. Admit aja, admit. It's a good thing to fall in love again ya gak sih? Betul, setuju. Fall in love again with this life. Amin ya. Ya udah deh. Amin. Kamu juga harus fall in love lagi sama cerita-cerita di konflik Yes. cinta malam hari ini karena Gisanya sudah kembali lagi minggu lalu Welcome back. sempat absen and now I'm back. Nemenin kamu lagi nih Insa Muda ya berdua barengan sama Rain Rachel. Rachel. Yoi, Yes. kita bakalan bawain lagi cerita-cerita yang Betul. pastinya cool and lively Insa Muda. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus sama kita berdua. Stay Betul. tune sampai jam 12 malam nanti cuma di Kunci. Konflik cinta. Dari hidupku 105,9 FM. Ardan lebih dari radio. Selamat malam. Nighty night. Finally kita berjumpa lagi menyambut kedatangan Gesa Aduh. yang minggu lalu pergi ke India. Kota ini tak sama tanpamu. Aduh, Guys. emang boleh segitunya, Ren? Nggak boleh nih kayaknya. Oh. Kota ini tak sama tanpamu. Asik. Tapi menurut lo guys, Hmm. kota Bandung ini nggak sama kalau nggak ada apa? Bandung gak sama kalau nggak ada apa ya? Apa tuh? Bandung. Beberapa deh, nggak perlu satu doang. Bandung nggak akan sama kalau misalnya nggak ada orang-orang yang tersayang di dalamnya. Asik. Kirain mau dibawa-bawa tuh Persib sejarah birunya. itu juga bisa sih, tapi ya Bandung tuh selalu jadi tempat ternyaman untuk pulang sih. Asik. Menurutku ya kayak sejauh-jauhnya pergi gitu, ketika pulang apalagi ke Bandung tuh pasti ngerasa I'm home gitu. Betul. Tapi kalau gue ngerasa, sebenarnya gue setuju sih. Bandung tuh orang-orangnya sangat friendly, hangat, dan entah kenapa gue ngerasa kota Bandung tuh identik sama cuaca dinginnya. Cuaca dingin. Yang ngebuat menurut gue tuh dinginnya tuh dingin apa ya? Dingin romantis. Tapi romantis tuh nggak tentang percintaan cowok dan cewek, tapi tentang banyaknya perjuangan, tentang banyaknya kisah-kisah atau memori yang terukir. Oke. Jadi menurut gue kota Bandung tuh kota yang romantis sih. Romantis. Tapi lu pernah stay di luar Bandung juga kan? Pernah dulu, lalu juga kan? Enggak. Alumnian luar kota Kagak. Bandung, iya gak sih? Kagak Cil, kapan? Enggak, am Bandung, OG Bandung. Dulu pernah di Jakarta gak sih lu? Kagak. Lah. Kagak pernah. Siapa? Gue doang. Bener gak sih? Kagak Gue pernah. halu. Serius? Gue pernah sih sebenarnya. Dari lahir sampai 2016 akhir. Tapi I feel like kayak I was born in Jakarta, but aku mendewasa di kota Bandung. Jadi lu dulu kecil dan lahir di Jakarta, pindah ke Yes. Bandung saat SMA beberapa bulan lah. stay lah di sini sampai sekarang. Yes. Oh, gitu. Tapi this is really nice karena awalnya gue kayak nggak pernah ada di kamus kehidupan gue Asik. bahwa ada nih kamus kehidupan gue bahwa kayak gue bakal punya plan tinggal di Bandung, dan awal-awalnya justru gue kurang, mungkin karena gue masih adapting juga. Awalnya gue ngerasa kayak aduh kayaknya gue sangat tidak familiar sama kota ini, tapi Oke. turn out keputusan gue pindah ke Bandung menjadi salah satu hal atau big decision yang sangat gue syukuri dalam kehidupan gue. Gitu. Ya adalah hal-hal yang mungkin gak pernah lo expect, tapi terjadi, dan justru itu menjadi big things in your life yang you're grateful about gitu. Bahwa itu terjadi. Ada gak kalau dalam hidup lo? Apa ya? Iya gak pernah kebayang banget. Lu ada nggak? Jadi penyiar tadi gue guys. Yang barusan Iya yang betul. pindah ke Bandung. Yes. Oke. Kalau gua sih kayaknya salah satunya adalah jadi penyiar ya. Kenapa tuh? Karena
dulunya nggak tertarik ngomong. No, lebih ke never ever even dream of this and imagining I'm being an announcer gitu loh. Jadi kayak Yes. nggak pernah sekalipun kepikiran gitu. Sampai akhirnya nyoba keterusan gitu. Tapi ya I'm really In a good thing grateful. In too. a good Yeah, thing, yeah, in a good yeah, thing. yeah, yeah. I'm really grateful of this karena open so many opportunities, terus kenal Yes. banyak orang juga, and then ternyata ya seneng gitu berada di dalamnya gitu, and of course Yeah. grateful juga karena banyak opportunities dan juga kindness yang hadir gitu. Ya. Tapi I can see that on you juga. Entah, maksudnya kan gue kenal lo kayak baru beberapa tahun ini. Tapi I can see that you put your soul into it gitu. Dan gue percaya ketika lo nggak cuma exist doang pada sebuah ruang, tapi you're fully present and you put your soul into it. Itulah yang ngebuat satu hal yang sebenarnya biasa itu bisa jadi growing bigger and much Bisa bigger. jadi luar biasa. Yes, karena gue percaya kadang apa ya, blessing, hal-hal baik atau good luck itu datang bukan kepada orang yang bermimpi, tapi kepada orang-orang yang berani mengambil keputusan dan melakukan itu. Ya, dan of course responsible atas apa yang udah di-decide juga kan. Kadang kayak minggu lalu lah kan gue it's around 5 or 6 days Lama sih, di seminggu. Jakarta ya, kurang lebih ya seminggu lah, taruh kita buletin aja seminggu. Padet tuh. Padat, and ya kayaknya emang sebaik-baiknya tempat untuk pulang tuh ya Bandung gitu, karena di sana panas banget. Jujur. And then maybe belum adapting aja, cuman ketika balik ke Bandung tuh I miss this weather gitu kayak the vibes, kayak emang orang-orang bilang kan kalau tinggal di Bandung tuh orang rata-rata kayak slow living di dalamnya gitu ya kan, and it's a nice place to be apa ya, what I say, intinya kayak ketika lu capek rehat di sini tuh enak gitu. Jujur, iya gue setuju. Gitu. Dari cuaca, dari tempat, dari alam-alamnya, dari makanan, menurut gue Memoriesnya juga di mungkin ya. sini best. Tapi kayak another fun fact yang gue menarik adalah lo Apa? bilang ketika lo kerja di sana padat seminggu lah, let's say. Terus kayak yang lo rasain adalah lo makin kangen sama Bandung. Gue juga setuju kadang kayak semakin jauh kita pergi atau melangkah, kadang yang kita rasain tuh bukan semakin jauh dari rumah, tapi rasa rindu, rasa hadir dan rasa cintanya sama Jadi sesuatu yang semakin kita anggap rumah tuh semakin kuat. attach ya, Iya makin nggak sih? kuat. Iya. Setuju sih gue itu. Dan sometimes itu berlaku sama orang juga ya. Ini bukan tentang kayak not always in a romantic way, tapi menurut gue kadang gue pernah kayak pergi jauh nih, let's say kayak nggak nyampe sebulan sih, beberapa minggu, tapi rasa sayangnya misalnya orang tua gue, sahabat-sahabat gue atau lagi deket sama orang gitu, ketika gue jauh rasa sayangnya dia tuh semakin kerasa yang gue rasain. Bawel ya kan, nanya-nanyain segala macam. Atau kayak apapun yang lo rasain tuh kayak lo jadi kayak wondering kayak ih, seru deh kalau misalnya kita bareng-bareng atau apa. Ini suara hati seseorang yang enggak sih? Kayaknya itu emang mengutarakan sesuatu yang memang sedang dirasakan ya. Gitu. Curhat colongan kah? Enggak, bukan. Ini adalah sebuah fakta tertunda yang mau gue sampaikan aja. Aduh, Intinya fakta gitu, tertunda. kadang tuh ada tempat-tempat tertentu yang bisa memberi lo pesan untuk bisa lo bawa pulang. Mantap deh. Gila, emang beda orang lagi kasbaran tuh ya. Nggak ikutan gue. Yaudah sahabat, kita nanti bakalan balik lagi. Kita juga masih akan nge-spill nanti kira-kira ceritanya tentang apa. Minggu lalu tentang apa minggu lalu? Minggu lalu itu tentang ceweknya sih yang red flag.
Nah ceweknya red flag. Kayak Oh labil lu gitu. lu red flag Iya minggu gue lalu. gak pernah red flag, tapi minggu lalu gue red flag. Si Jack datang-datang langsung dapat cewek red flag. Oi. Ini gitulah ceweknya labil, tapi we'll see We'll apakah see, gue ya. akan red flag or green flag atau gesa nih. Kita lihat saja Insan Muda. Jadi kamu jangan kemana-mana, make sure you stay tune aja karena Yes. kita nemenin kamu juga masih sampai jam 12 malam nanti. So kita puterin dulu lagu-lagu yang cool and lovely. Oke, pokoknya nemenin kamu Insan Muda sampai jam 12 malam nanti barengan sama Gesa. And also Ren Of Rachel, course, only on Kunci. konflik cinta. 105,9 FM. Ardan lebih dari radio. Yes, Insan Muda kamu lagi dengerin Kunci. Konflik cinta. Kira-kira malam ini ada konflik Nah, atau ini drama ceritanya apakah? siapakah? Tapi Kamu guys, tungguin ngomongin aja. tentang konflik atau argue ya, menurut aku I think it's not always something bad to happen karena Oke. kadang argumen tuh perlu terjadi so we can learn how to see from another POV. perspective gitu. Agree. Kalau misalnya sama-sama terbuka ya. Yep. Tapi kalau misalnya arguingnya karena emosi, karena tujuannya meluapkan emosi sih tidak baik. Tapi kalau tujuannya untuk sharing perspective, I think it's really good gitu. Tapi lu tipe orang atau tipe dalam suatu hubungan satu relationship, Aha. lu tipe orang yang emang Apa tuh? silent treatment kah? Enggak lagi. Atau lu yang emang kalau ada masalah langsung aja lu ngobrol, langsung aja lu yang tipe yang meledak-ledak kah? Ya. Apa yang gimana? Sebenarnya I was a person yang dulu silent treatment. Sebenarnya Oke. bukan karena gue suka ngediemin seseorang without any explanation, tapi biasanya I need to take some space and time untuk gue Oke. bisa ngomong properly gitu. Cuma setelah gue pikir-pikir, gue kalau ada apa-apa berusaha untuk give apa ya, confirmation secepat-cepatnya karena menurut gue that's something I wanna be treated by Oh, someone gitu. oke. Dan gue sempat baca juga sebenarnya silent treatment pada kadar tertentu tuh bisa jadi salah satu bentuk abusive juga. Kalau misalnya kayak, tapi tergantung ya ini konteksnya, it's a little bit tricky kayak dalam misalnya suami istri atau ikatan keluarga atau apa yang ya pokoknya konteksnya macam-macam sih. Tapi itu bisa jadi salah satu form of abuse juga. Jadi mungkin nggak secara physically tapi secara mentally. Jadi gue kayak berusaha untuk memberi explanation ketika ada something happen, tapi gue juga punya boundaries atau apa ya, punya kadar yang akan gue tolerate. Oke, kalau misalnya emang ternyata dia orientasinya bukan pengen menyelesaikan masalah tapi pengen meluapkan emotion, oke gue yang mundur deh. Oke. Kalau lu? How Kalau about you? gue sebenarnya gimana ya? I don't know, maybe ini bisa dibilang silent treatment, but not fully silent treatment karena gue tuh kalau misalnya kalau gue merasakan sesuatu misalnya kayak gue marah or something or better or else, gue tipe orang yang emang gue nggak mau meledak-ledak ke orang gitu loh. So I push it down. Tapi mungkin jatuhnya akan silent treatment ke orangnya. Tapi ya, Kayak paham. tapi ya that's the reason why I did that karena gue nggak mau bablas gitu. Iya, Paham lu gak sih? Aquarius banget sih coy. Iya kan, Kacau loh. gue nggak mau kayak Iya, sampai orang Meledak-ledak. nyakitin hati orang. Tapi gue paham. Meledak-ledak And karena I agree with you. iya karena mending gue kalau once gue udah chill, once gue udah feeling a bit better, baru gue bicara gitu kayak what I felt. Lu tuh kenapa, gue tuh kenapa, baru selesaiin gitu. Tapi betul. Dulu gue juga, kalau gue dulu bingung gimana cara mengatasinya. Jadi sekarang yang gue lakukan ketika emang gue butuh waktu, gue bakal izin kayak can I have some moment untuk gue bener-bener think clearly sebenarnya gue mau apa sih Oke. dan apa yang gue ekspektasikan.
barulah ketika emang gue udah yakin sama diri gue sendiri, baru gue mencoba untuk ngomong. Ya, Gitu. tapi ya mungkin tiap pribadi juga pasti punya caranya Caranya beda-beda, masing-masing and that's buat totally express fine. the feelings, buat express ketika kalian sedang feeling nggak baik-baik saja, dan ya tentunya pasti kamu pernah lah marahan sama pasangannya kamu, dan pasti kamu juga udah punya caranya tersendiri buat menyelesaikannya seperti apa. Nah, tapi kira-kira cerita konflik cinta malam hari ini konfliknya apa? Terus mereka ributnya bagaimana? Yes, Selesainya bagaimana? Ya nggak tahu sih mereka akan selesai baik-baik apa enggak juga nggak ada yang tahu. Jadi mendingan Insan Muda kamu jangan kemana-mana. Abis lagu-lagu yang cool and lovely ini kita bakalan balik lagi buat kasih kamu sinopsis cerita di konflik cinta malam hari ini. Oke? Jadi jangan kemana-mana, ditemenin barengan sama Gesa And also Rachel. sampai jam 12 malam nanti. Oke? Cuma di kunci. Konflik cinta. 105,9 FM. Ardan lebih dari radio. Insan Muda kamu lagi dengerin Kunci. Konflik cinta. Ini nemenin kamu sampai jam berapa? 12. 12 Ya. nanti. Ini kita udah mulai preparation. Yap. Sebentar lagi kita bakal mulai nih untuk Jadi tinggal dramanya di seperti apa. Oh, udah live. Coba Oh, hi. kita tunggu ya. Nah, Oke. kalau lihat di ini sih udah ada. Alright, Udah ada yang kita bergabung. sudah live di TikToknya Arden Radio BDG. Ini bisa langsung diceki-ceki, di tap-tap juga ya. Iya, selamat malam semuanya. Hai. Kamu lagi ditemenin barengan sama Gesa dan juga Rain. And also, gue udah bilang and also, Oh iya. also. Ini udah ini gak sih? Udah apa? Ada suaranya nggak coba? Bentar ya. Ceki-ceki, hai. Oh, ada suaranya. Ada. Ada suaranya. Oke, Nah. kalau begitu. Kita tunggu sedikit lagi. Alright, sambil menunggu pada bergabung, pada join di malam hari ini, sambil kita spill juga sinopsis cerita di konflik cintanya. Betul. Oke, alright, let's go Rain. Yes, jadi seperti biasa malam ini adalah episode yang nyeritain tentang kisah yang dikasih sama insan muda. Dan especially this time adalah hubungan 3 tahun antara Arka dan Karin. 3 tahun. Yes. Oke. Jadi Karin ini tuh punya cita-cita buat kuliah di luar negeri alias di Paris. Oh, I love Paris. Paris. Dan Arka sebagai pacarnya pasti support banget nih. Mulai dari nyariin beasiswanya, Oke. scholarshipnya, terus nemenin Karin begadang, kirim-kirim kopi. Pokoknya saling support lah mereka berdua ini. Oke. Healthy relationship banget nih. Saling support satu sama lain. Betul, ya sampai akhirnya Arka harus nanggung beban keluarganya setelah papa Arka meninggal. Kerja 18 jam sehari bikin Arka jadi gak fokus buat jalanin hubungannya sama Karin. Dan Arka tuh berusaha ngerasain semuanya dari Karin, termasuk kepergian papanya itu. Termasuk kepergian papanya. Iya, mungkin ya banyak juga pertimbangannya ya. Aha. We'll never know. Dan sengaja emang ditutupin biar Karin tuh bisa tetap fokus ngejar Oke. mimpinya kuliah di Paris dan dapetin scholarship yang dia impi-impikan. Oke. Iya, namanya juga kunci, konflik cinta, udah pasti bakal ada konflik di dalam ceritanya antara hubungan mereka berdua ini. Kira-kira ada konflik apa yang akan dihadapin sama karakter Arka and also Karin? Ayo. Jadi makanya nih kamu stay tune aja, siapin cemilan-cemilan yang pengen kamu makan sambil Betul. dengerin kita. Jadi intinya si Arka sama Karin ini udah kenal 3 tahun. Pacaran 3 tahun. Pacaran 3 tahun. Dan ini Arkanya Gesa ya, jadi Arka. Yes. Reina jadi Karin. Karin. Jadi Karin ini pokoknya dia punya cita-cita buat keluar negeri kuliah Yes. di Paris, specifically. Jadi Arka ini jadi seseorang yang nemenin terus, support terus sampai akhirnya apakah dia mewujudkan cita-citanya atau tidak, nanti kita lihat saja insan muda. Alright, oke. Alright. Yang lagi join di TikTok, kita juga say hi dulu. Hai. Hey guys, boleh absen-absen lagi nonton dari mana nih ya kan? Hai nih. Kita absen lihat.
Ada siapa dan di mana? Ada Ini gua kayak Lia, iklan ya. ada Hai, Lia. sepeda begitu, Saat ada ending Miss kah? L, Belum tentu. Siapa ada tahu? Lea juga, ada Rossi, ada Hai, pembalap tuh. Spios Bordir official. It's J. Hai, itu katanya ada Bums. Pai. Hai Pai. Halo. How are you? Ada Sad Laila ending Putra. kah? Belum tahu. Ada Melanie. Halo Gesarin. Hai Melanie. Hai Melanie. Happy end apa sad? Belum tahu dong. Baru juga Hopefully happy ya. belum mulai, Deng. Belum juga mulai. Nanti kita cari tahu bareng-bareng. Sapa dong tuh kata Aden. Hai Aden, how are you? Kamu dari mana nih? Aku Katanya Alia. Hai Oh, Alia. hai Alia. Gesa Gesa kemarin kemana? Aku Sibuk kemarin dia. ke Jakarta guys. Asik. Jadi Kan- tidak bisa siaran dulu. Hai Yes. Turu. Hai Turu. Turu besti aku. Wede, Sumedang hadir. Halo Sumedang. Halo Sumedang, coklatnya 260. Garut. Hai kalian. Be- Hai Mira. Hai Garut. Keanu Reeves nih, besti aku juga. Halo Smackdown. Smackdown tuh maksudnya apa? Hah? Halo Smackdown tuh apa nih? Halo Smackdown. Hai Assalamualaikum. Smackdown. Cilacap, halo. Salam dari Bandung. Salam juga dari Bandung. Yes. Kita Iya, juga ada- dari Bandung. Yes, dari BDG. Suka jadi hadir. Ih, dekat. Sini main-main ke Cipaganti Suka ya. jadi tapi kok suka nggak jadi ya? Aham. Kak Mangat, makasih. Terima kasih. Oke. Sudah semangat ya. Nanti kita lanjut lagi sapa-sapa kamunya. Kita mau puterin dulu lagu-lagu yang cool and lively. Karena abis lagu-lagu yang cool and lively ini, kita bakalan balik lagi buat memulai cerita di konflik cinta malam hari ini. Alright, jadi jangan kemana-mana. Dengerin terus Gesa ya dan juga Rain. Rain. Sampai jam 12 malam nanti tentunya cuma di Kunci. Konflik cinta. Emang Instagram error ya? Nggak tahu. Pada komen Instagram error. Oh ini langsung nyolok gitu ya. Hai guys. Hai. Kayaknya bisa dimatiin dari on off itu deh guys. Ini ya. Coba. Ini dimatiinnya gimana? Hai. Kalau mau dimatiin. Ini. Oh nggak bisa deh. Ngebug di IG. Hai Lea Lia Lea Lia Lea. Oke. Tapi nggak ada lagunya. Ini lagunya. Turu iya nggak Nggak sih? ada sih. Kegedean. Gedean. Kini tumbuh asmara yang paling indah. Memang kau ahlinya. Dari pagi sampai pagi hanya kamu yang di hati. Sampai ke dunia mimpi hanya kamu lagi. Tak berdaya hati ini diterpa indahnya. Pesona yang kau punya rona merah pipi ini. Saat bisik cinta masuk kembali ke hati. Kaulah pujaan hati ini. Walau dunia tak seindah surga, semua berubah saat engkau di sini. Bahagia takkan pernah ada bila bukan kau yang di hati. Tak berdaya pesona yang kau punya rona merah pipi ini. Saat bisik cinta masuk kembali ke hati. Kaulah pujaan hati ini. Kamu yang di hati ini. So it's gonna be your girl. Yang puja hati. Yang puja hati ini. Yang puja hati. Stay cool, love it.
membuatmu bahagia. Nyaris ku menyerah, jalani semua. Telah berbagai kata ku ungkap percuma, agar kau percaya cintaku berharga. Tak kuat ku menahanmu, mempertahankan cintaku. Namun kau begitu saja, tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci. Oh, yang ku rasa. Apa kau mengerti? Ku sedih sendiri. Tanpa ada kamu, ku merasa sepi. Tak lama ku menantimu, diam sendiri menunggu. Setengah hati mencinta, kesakit karenamu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci. Oh, yang ku rasa. Sesungguhnya aku tak mampu pisahkan yang ku rasa. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci. Oh, yang ku rasa. Stay cool and lovely. Stay cool and lovely. Di kalian panas guys. Di sini perasaan nggak tahu sih. Guys besok siaran. Besok aku siaran gantiin Rain. Enjoy. Gantiin Rain di live from. Besok live from di Malabar kalau nggak salah. Nggak salah ya. Ujung Berung hadir. Aku udah kirim cerita ke Boy, katanya mau dikasih ceritanya ke produser barunya, nyampe belum ya? Ntar aku tanyain ya. Hujan nggak? Nggak hujan. Tidak hujan di sini. Duh, gue suka banget lagu ini deh. Kenapa? Barang siapa besok aku ada MC guys. Jadi wakili Awashan and Gesakun. Ujung Berung Tiis. Dia Tiis ya? Rewangi Marara malam ini. Oh, one night I was born back in the internet. Intuition
Terima kasih. Amin. Cek coba Ren. Cek. Oke. Yuk kita mulai. Let's go. Mana? Kamu lagi dengerin drama audio Konci Konflik Cinta. Dulu aku selalu mikir kalau dunia ini isinya cuma kompetisi. Sampai akhirnya aku ketemu Arka di perpus kampus 3 tahun lalu. Arka itu kalau senyum matanya ikut senyum. Pokoknya dia manis banget. Dia tahu semua mimpi-mimpi gila aku buat kuliah ke Paris. Dan dia yang nemenin aku begadang bikin portofolio. Yang sering kirimin aku kopi pas aku lagi capek. Kalau sama Arka, rasanya masa depan tuh kelihatan jadi lebih indah. Dan kita punya janji. Aku bakal kejar beasiswa aku di Paris. Dan Arka bakal nunggu aku buat pulang wujudin mimpi kita bareng-bareng. Dan hari ini, hari terakhir aku harus nyelesain portofolio itu. Yeay, akhirnya selesai. Arka, coba lihat deh. Ini sketsa terakhir buat portofolio aku. Bagus gak? Wih, gila. Keren banget. Tapi ntar dulu. Ini di pojok kanan kenapa ada gambar monyet pakai toga? Ih, enak aja sembarangan kamu. Itu tuh kamu pas waktu itu kelulusan. Pokoknya kamu harus banget dapetin beasiswa ini. Oke? Dan aku percaya kamu pasti bisa. Ya. Paris itu mimpi kamu dari dulu. Aku bakal selalu dukung kamu apapun yang terjadi.
Makasih ya Arka, aku seneng banget deh. Kamu bisa nemenin aku berproses. Doain aku ya Arka. Aku juga seneng kok bisa nemenin kamu. Dan aku juga ya. Kita sama-sama berproses. Tapi harus tetap ingat satu sama lain, oke? Iya Arka, pasti dong. Kalau sampai ada orang yang ngalangin kamu buat berangkat, langkahin mayat seorang Arka dulu. Kasih tahu. Ih, berlebihan banget sih kamu apaan? Gak ada yang lagi bercanda. Berlebihan serius. Anyway, kamu serius bakal nungguin aku kan? 3 tahun loh aku bakal di Paris. Serius? Nah apa sih? Kayak nggak percaya aja sama aku. Ya, lagian takutnya kamu tuh genit-genit sama cewek lain. Males tau aku. Sejak kapan sih aku suka genit ke cewek? Hah? Waktu pertama kali ngobrol sama kamu aja, aku tuh groginya setengah mati, tau gak sih? Apaan sih? Intinya, aku gak akan kemana-mana. Oke? Percaya ya. Jalanin bareng-bareng. Ya. Oke Arka. Aku bener-bener bahagia lihat senyumnya Karin. Tapi di balik senyum ini ada ketakutan yang besar banget dan sengaja aku sembunyiin dari Karin. Tentang kondisi finansial keluarga aku yang mulai hancur dan kesehatan papa juga yang terus menurun. Aku cuma pengen masalah itu gak perlu sampai ke Karin. All I know is we could go anywhere, we could do anything, go whatever the mood we're in. Kita dengerin lagi. Yeah, all I know is Alright. Hai guys. Gimana so far? Itu scene pertamanya di malam hari ini. Jadi ada tadi yang komen aku ketinggalan enggak aman kita baru mulai. Scene awal ya. Udah berapa scene ini guys? Tadi scene pertama santai saja. Ada yang punya cita-cita kuliah di luar negeri? Kayak Karin? Aku. Sampai jam berapa kak? Sampai jam 12. Sampai jam 12 kita masih ada 40 menitan. Baru juga aku udah LDR aja. Ya gimana ya Caya? When I'm with you. Tapi kalian adalah tim yang percaya LDR long distance relationship atau enggak guys? Comment please. Lo percaya enggak guys? Gua percaya aja sih asal sama orang yang tepat. Nah, tapi itu tricky sih. Tapi ya Cuma gue yakin tergantung orang ya sebenarnya. bener. Kalau kata Coldplay, if you never try you never know. Jadi tapi nggak semuanya perlu dicoba nggak sih? Iya tergantung. Kalau misalnya emang udah nggak mau mencoba ya that's okay. Gimana guys? Kamu adalah ada yang komen nih katanya misal tidak pakai caps lock. Terus Kenapa ada kamu tidak percaya? kenapa ini? Apakah Ini pernah kata- ada pengalaman? Kata Keina percaya hahaha. Kata Turu percaya tapi 4 tahun bubar. Waduh. Aduh. Aku gak ikut-ikutan itu. When I'm with you, when I'm with you, Paris in the rain. Kenapa itu udah 4 tahun bubar? Kenapa bisa Turu? Kamunya Turu. Kata Melanie, kira-kira cerita kunciku bakalan dibacain tidak ya? Kalau yang udah ngirim coba kirimin ulang aja karena kan produsernya ganti, si boynya udah nggak produseran kan. Siapa tahu nggak kebaca atau belum kesampein. Taurus soalnya. Waduh, kenapa emang Taurus? Aku tau ya Taurus tuh kadang agak keras kepala. Bubar jadi tamu undangan. Wah, lali tinggal menikah. Damn. Oke.
Udah I'm mau sorry habis to hear lagunya. that. Kita lanjut lagi scene kedua. Oke? See you guys. Anywhere with you feels right. Anywhere with you feels like Paris in the rain. Paris in the rain. Walking down an empty street. Puddles underneath our feet. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. 2 bulan setelah malam di kafe itu, duniaku benar-benar hancur. Runtuh. Papa meninggal kena serangan jantung. Dia ninggalin utang ratusan juta yang selama ini dia sembunyiin. Mama juga shock sampai kena stroke parah. Adik-adikku harus tetap lanjutin sekolah mereka. Dan sekarang aku harus kerja kantoran. Dari pagi sampai sore. Terus lanjut narik ojol sampai subuh demi lunasin utang papa. Nebus obat-obatan buat mama, biayain sekolah adik-adik, sampai kebutuhan rumah. Itu pun semua aku yang tanggung. Aku hancur. Capek. Dan malam ini aku terpaksa nemuin Karin pakai sisa tenaga yang aku punya. Ini kopinya. Maaf ya, aku baru bisa nemuin kamu jam segini. Gak apa-apa. Makasih ya, Arka. Sama-sama. Iya, bulan depan pengumuman beasiswa aku ke Paris loh. Oh ya? Kok kamu kayak yang gak excited gitu sih Arka dengernya? Siapa bilang sih gak excited? Ini lagi capean kerja aja kok. Iya kamu kurusan loh Arka. Kantong mata kamu juga gelap. Terus muka kamu kok pucat. Kamu beneran gak apa-apa Arka? Apa-apa kok Rin. Cuma lagi ngejar target proyekan kantor aja. Lumayan. Bonusnya bisa buat tabungan kita nanti. Arka, kamu serius kan? Gak ada yang ditutup-tutupin dari aku? Gak ada. Serius, kamu jadi jarang cerita akhir-akhir ini. Aku lagi kecapean aja kok. Beneran gak apa-apa. Serius. Ya udah. Kalau gitu, tapi kamu tetap harus cerita ya. Kalau ada apa-apa. Iya Karin. Kasih ya. Aku yang makasih, Arka. Aku tuh beruntung banget punya kamu. Beneran deh. Iya. Kamu harus tetap fokus sama mimpi kamu ya. Jangan pernah lihat ke belakang. Apapun yang nanti terjadi. Iya, siap. Kamu tuh selalu berjuang buat kita. Jadi gak sabar lihat hasil keluarnya nanti. Aku yakin 100% kamu keterima. Amin, 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 amin. Aku pengen banget bisa bikin kamu bangga sama aku. Biar hasil kerja keras kamu dapat balasannya juga. Kok jadi kerja keras aku sih? Itu kan hasil usaha kamu. Tapi kan
Kamu yang nemenin aku dari awal. Mulai dari aku cuma ngomong doang pengen kuliah di Paris. Terus kamu diam-diam nyariin beasiswanya. Kamu juga yang daftarin aku. Dan kamu juga yang bantuin aku bikin portofolio. Itu nggak bakal ada hasilnya kalau kamunya juga nggak ada usaha. Siapa yang telepon? Oh, ada aku. Kayaknya aku harus pulang sekarang deh. Serius kamu gak apa-apa? Emang ada yang urgent ya? Kenapa adik kamu tiba-tiba telepon? Kamu ada yang mau aku bantuin gak, Arka? Nggak perlu. Paling iseng aja deh aku. Ya udah kamu habisin yang kopinya, terus pulangnya hati-hati. Oke? Yaudah. Aku duluan ya. Malam itu Arka kerasa beda banget. Kelihatannya dia lagi nanggung sesuatu yang mungkin berat buat dia. Dan tatapan matanya juga kosong. Apa benar ada sesuatu yang Arka sembunyiin dari aku? Dan bodohnya aku milih nggak nyari tahu lebih jauh tentang keadaan Arka waktu itu. Alright. Itu scene ke Kasian gue duanya di malam hari ini. Kasihannya si Arka. Tapi by the way wifi-nya kok putus-putus ya guys? Wifi. Aku nggak tahu kalau Lo pakai wifi nggak? tidak tidak pakai wifi. TikToknya. Tapi kalian ini aman kan guys si Aman kan, ininya, guys? si live-nya, si visualnya apa putus-putus? Apa Rain doang yang putus-putus? Enggak kan? Kayaknya enggak deh, soalnya tidak ada yang komen. Coba komen dong, aman, oh aman. Aman katanya? Berarti kamunya Putus ya coba. punya lu. Terus kuota gue habis. Aman sih. Oh ya udah berarti punya Rain, koneksinya Rain. Putus-putus sebentar sih. Oh. Tapi Rain mah gak sebentar. Kenapa? Kayaknya kuota gue deh. Soalnya gue tiba-tiba sudah makai. Oh ya. Putus-putus sebentar. Masih. Berarti so far aman ya, aman sih harusnya. Alright, bentar lagi kita akan lanjut ke scene kedua. Duh, kunci dari tahun 2000-an ya. Iya. Dari tahun Halo. Pendengar lawas. Rain, you okay katanya? Kenapa tuh Rain? I'm okay, tapi kayak gue resah aja tiba-tiba gak ada sinyal. Rain abis kuota. Iya, tiba-tiba pulsanya udah kepake. Tuh, duit. Pulsanya abis pakai nonton live. Sumpah gue dari tadi gak pakai wifi. Emang lo gak pakai wifi? Kagak. Kok kuota lo gak habis? Enggak lah. Kuota gue habis soalnya. Rain resah gara-gara pulsanya kepake.
Gimana guys? Punggungnya berat ya, Arka. BTW main behind tuh temen online gue dari zaman kuliah gak sih? Sumpah nggak tahu. By the way, abis, ayo kita lanjut Guys. ke scene selanjutnya, oke? Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. 1 bulan udah berlalu. Dan Arka benar-benar berubah jadi orang asing. Setiap kali aku chat, dia gak balas. Teleponku juga gak pernah diangkat. Dan malam ini, aku nyamperin Arka di jalan dekat tempat kerjanya. Karena aku rasa aku gak bisa lama-lama digantung kayak gini. Aku butuh kepastian. Dan aku rasa aku perlu cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arka, kamu jalannya pelan-pelan bisa gak sih? Kamu dari tadi tuh ngehindar terus. Aku kesini cuma pengen kita ngobrol doang. Apa sih, Rin? Aku lagi capek tau gak sih? Dengerin aku dulu, sebentar. Aku lagi pengen Please. cepat-cepat balik ke rumah, ya kan? Terus istirahat, ya? Ya makanya dengerin aku dulu. Biar kamu juga bisa cepat pulang. Ya lagian kamu ngapain sih nyamperin malam-malam gini? Gak penting banget. Gak penting. Aku udah capek-capek kesini nyamperin kamu loh, Arka. Gak ada yang nyuruh kamu buat kesini. Iya. Karena kamu gak pernah balas chat sama telepon aku. Makanya aku kesini. Yaudah, terus mau ngapain kamu kesini sih? Hah? Aku mau ngasih tahu kamu. Email kelulusan aku udah keluar. Dan aku keterima di Paris, Arka. Oh, terima ya? Ya bagus deh. Selamat ya. Udah kan? Itu yang mau kamu dengar dari aku? Apa sih? Arka, tunggu dulu dong. Kamu tuh kenapa sih? Aku ada salah apa sama kamu? Gak, kamu gak ada salah, Rin. Terus, kenapa kamu tiba-tiba berubah banget gini? Bukannya kamu yang paling nungguin pengumuman itu ya? Bahkan lebih dari aku. Itu dulu. Sekarang udah beda. Fokus aku udah bukan kamu lagi. Bosen dengerin kamu ngomongin soal Paris melulu. Egois tau gak sih? Kamu cerita dong. Kalau kamu gak cerita gimana caranya aku ngerti? Jangan hilang terus kerjaannya, Arka. Jangan bebanin aku buat ikutan senang terus ya. Hidup aku lagi kacau tau gak sih? Udah, mau balik. Minggu depan aku udah harus berangkat, Arka. Minggu depan. Iya, minggu depan. Oh, Gak ada yang mau ngomongin ke aku. iya. Aku harus ngomong apa? Itu kan keputusan kamu. Lebih cepat kamu berangkat sih lebih bagus. Biar aku gak lama-lama ngadepin kamu lagi. Arka, Take care ya di Paris ya. Jangan cari aku lagi, Rin. Sulit sebenarnya. Dan untuk Karin,
Maafin aku ya. Maaf. Aku harus marah-marah sama kamu kayak gitu. Sebenarnya hati aku juga sakit lihat kamu sedih karena aku. Kamu berhasil, Rin. Kamu dapat beasiswanya. Tapi cowok yang ada di depan kamu ini udah gak ada masa depan buat ngejamin siapapun. Maaf ya. Aku harus buat kamu benci sama aku, Rin. Sebelum nantinya aku bener-bener hancurin hidup kamu. Maaf ya, Rin. Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu. Baiklah, itu dia. Baik lagi. Dilema gak sih posisinya Arka? Ya iyalah, gila gue harus ngurusin Ina Inu. Terus pacar gue mau ke Paris, gue mikirin apa yang gimana, pusing gue. Tapi menurut kalian ya guys, kalau kalian ada di posisi Arka, ya mau laki-laki atau perempuan, apakah kalian akan nutupin semuanya dari Karin? Atau kamu akan ngomong sejujur-jujurnya guys? Saat hatiku tak percaya. Si Gesa langganan. Tapi menurut gue Gesa Tapi ini bukan red flag ya. Tapi dia emang lagi sulit aja situasinya. Tapi kayak kali ini Ini bingung sih. episode agak banyak. Kenapa? Maksudnya bingung kayak bukan bingung ceritanya, maksudnya bingung memposisikan kayak red flag Sebenarnya Kayak- gak red flag sih. forced to be gitu loh. Iya, kayak- Terpaksa untuk menjadi red flag. Iya, tapi emang bingung Dia sih di know posisi how to dia. express. Ikan bingung coy, salah juga sih dipendem semuanya sendiri, punya pacar kagak cerita, ya ngapain Apa lu? gunanya? Iya. Rada kocak siar kayak. Ada pacar, udah 3 tahun lah kagak cerita. Iya. Cerita lah. Kalian juga nih Daripada duitnya dipakai ke Paris mending bayarin. yang nonton kalian. Kalau ada cerita tuh cerita, kalau ada masalah tuh cerita. Betul. Jangan dipendam Gak sendirian. bisa lo tebak-tebakan kayak gitu. Ntar pusing sendiri kayak si Arka tuh, ya kan? Padahal udah gak mempan sini. Tapi bener kalau sebagai cowok takutnya malah jadi beban ke ceweknya. Iya betul, memang iya. Cuman at least lu cerita aja, nggak harus kayak semuanya ditutupin kayak si Arka nih. Kok gue jadi marah sama Arka. Siapa tahu emang Karina sebagai cewek juga nggak apa-apa banget. Iya, apa kok guys? Ini kita ganti lagu ya. Yes. Gimana guys? Ini kalian kalau ada di posisi Arka apakah terbuka atau tutup-tutupin? Karena gue sekarang kayak orangnya udah apa adanya banget lagi, jadi kayak no expectation Ina Inu. Asik. No expectation atau lower your expectation? It Jeng jeng. can be both. Cuma kayaknya gue tipikal orang kayak gue pengen seapa adanya aja lo bisa mengenal gue. Yaudah, kita lanjut lagi ya, scene keempat. Gimana nih? Go. Kelanjutan Arka sama Karin, oke? Kau yang berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah.
Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Tinggal ngitung mundur 7 hari lagi Karin bakal berangkat ke Paris. Aku tinggal nunggu hari keberangkatan Karin datang. Dan juga Karin bebas dari aku. Tapi Karin nekat datang ke rumah lama aku. Rumah yang penuh sama tumpukan surat tagihan utang papa. Banyak debt collector yang datang ke rumah. Dan gak mungkin juga buat mama sama adik-adik aku tinggal di rumah itu. Ditambah sama keadaan mama yang sekarang. Makanya aku pindah ke kontrakan yang lebih kecil dan cukup buat keluargaku. Dan malam ini Karin tiba-tiba datang ke kontrakan aku. Karin, kok kamu tahu aku? Arka, kamu kenapa gak pernah cerita sih sama aku? Apa sih Rin? Datang ke sini tiba-tiba, terus sekarang teriak-teriak. Aku udah tahu semuanya ya sekarang. Kamu tuh jahat banget sih sama aku. Kemarin aku bilang jangan cari aku lagi. Kenapa sih nekat banget ke sini? Udah tahu hujan begini. Kenapa kamu gak cerita sama aku sih, Kamu mau Arka? denger apa lagi dari aku? Udah tahu semuanya juga kan? Apa yang masih kurang jelas? Hah? Kamu tuh egois. Kamu sengaja ninggalin aku kan? Biar aku gak harus mikirin kamu lagi. Apa lagi sih? Ngomong apa sih kamu tuh? Hah? Kalau kamu kesini cuma buat ngomel-ngomel gak jelas, mending pergi aja. Ganggu mama aku lagi istirahat, tau gak sih? Arka, aku minta maaf. Aku cuma kaget. Aku barusan dari rumah kamu. Dan aku lihat banyak surat tagihan di depan rumah kamu. Kenapa kamu gak bilang sama aku? Kenapa, Arka? Kenapa? Karena ini bukan urusan kamu, ngerti gak sih? Urusan kamu, urusan aku juga, Arka. Aku juga udah tahu dari adik kamu. Papa udah gak ada. Aku juga udah lihat keadaan mama kamu. Kamu tega gak ngasih tahu aku, Arka? Stop ikut campur urusan aku, Karin. Bisa gak sih? Terus kalau aku kasih tahu semuanya, emang apa yang bakal berubah? Gak ada, Rin. Aku kan bisa bantu kamu. Kenapa harus kamu tanggung semuanya sendirian? Pikirin aja hidup kamu. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku. Aku pacar kamu, Arka. Kamu tega bilang aku bukan siapa-siapa. 3 tahun, Arka. 3 tahun kita jalanin. Terus apa? Sekarang mau sok jadi pahlawan kamu? Hah? Bukan gitu, Arka. Dengerin aku ya.
Aku udah mutusin. Aku bakal lepas beasiswa aku ke Paris itu. Aku gak mau pergi. Aku mau di sini, nemenin kamu, nemenin mama dan adik-adik kamu. Kita tanggung bareng-bareng ya, buat lunasin utang papa kamu. Bentar. Kau bilang apa? Lepas beasiswa? Kamu gila ya? Besok pagi kan kamu flight. Udah deh, gak usah sok pengen berkorban demi aku. Kau pikir aku bakal seneng? Enggak, tau gak sih? Denger ya Karin, kamu tuh sekarang cuma jadi beban buat aku. Aku tuh udah setengah mati kerja 18 jam sehari buat nyari duit. Ngurus mama yang stroke. Dan sekarang aku harus ngadepin kamu yang pengen main miskin-miskinan bareng aku. Hubungan kita tuh udah hambarin. Udah gak ada rasa lagi sama kamu. Kamu bohong, Arka. Kamu bohong. Kalau kamu bilang kamu udah gak ada rasa sayang sama aku kan? Aku udah gak cinta sama kamu. Aku gak ngerti lagi sama cara berpikir kamu. Gak seharusnya loh kamu segininya ke aku. Dengerin ya Karen, kita selesai. Oke? Selesai. Oke, kalau itu yang kamu mau. Makasih buat semua kata-kata kasar kamu malam ini, Arka. Semoga kamu gak pernah nyesal sama semua perkataan kamu. I hate you. Lu kalau di posisi gitu gimana, Ren? Gak tau sih. Gak tau lagi. Gue jadi bingung ya. Jadi gak tau sih ya. Soalnya tanggung jawab sama anak orang ya. Iya, Cok. Kasihan dua-duanya. Sih, menurut gue nyakitin. Tapi kayak, kalau menurut gue ya, itu sesuatu yang, apalagi kalau misalnya lo udah masuk ke hubungan yang serius, itu adalah perihal yang emang perlu lo diskusikan berdua. I think that's totally fine kalau misalnya emang Karin is willing untuk ngejalanin itu bareng Arka. Gila. Makasih, dia tahu ngobrol kota. Makasih Mel. Kasian dua-duanya. Tapi jarang banget cewek mau nemenin di saat terpuruk. Tapi menurut gue ya, kadang tuh rezeki tuh gak cuma tentang materi doang. Lo bisa ngejalanin hidup bareng pasangan dan seseorang yang benar-benar lo sayang dan benar-benar menyayangi lo, itu menurut gue juga rezeki yang tak terhingga. Kan Oke. seorang Gisa Ira sekarang jago banget aktingnya. Enggak, Asli. aku enggak acting. Bang, aku tuh Arka. Amit, Gisa lu parah banget lu. amit, coy. Best Gesarin, thank you. Sakit banget jadi dua-duanya, jujur iya sih. Jujur gue masih kayak, aduh, gue nggak bisa memposisikan Ini cerita siapa sih sebenarnya? Gak tahu tuh si Reli. Tapi sakit sih. Mau marah sama Arka tapi gimana? Mirip Mika Tambora, maksudnya Mika Tambora? Kayak mau marah juga kayak nggak bisa gitu. Jujur aja sih harusnya kata Ca. Oke, kita naik lagi ya karena ini ending dari cerita hari ini.
Oke. Baiklah, kita sudahi. Tentang bagaimana Karin pergi ke Paris bukan karena itu mimpi dia, tapi karena Karin aku paksa buat benci sama aku. Aku ingat persis gimana wajah dia waktu aku bilang kita selesai. Matanya gak langsung nangis. Dia ngeliatin aku dulu. Lama banget. Kayak dia lagi ngasih kesempatan terakhir buat aku narik semua yang udah aku bilang. Kalau aku tarik semua kata-kataku hari itu, mungkin Karin masih ada di sini sekarang. Dan aku gak mau itu kejadian. Karin terlalu berharga buat hidup bareng utang-utang papa dan mimpiku yang udah hancur. Benci aja aku sebanyak yang kamu mau ya Rin. Terbang yang jauh. Dan sampai ketemu lagi di kehidupan yang lebih mudah ya. Sad bro. Itu tuh bagus sih. Sampai ketemu lagi di kehidupan yang lebih mudah. In another universe, Damn. belum tentu di kehidupan lain lebih mudah. Iya. Bisa jadi lebih sulit gimana tuh kali. Gimana kalau di kehidupan lain lebih sulit? Tapi sumpah ya, it's a hard decision. Kak. Kak mau tanya buah dari Arab itu apa sih namanya, trauma ya? Kurma. Dia mengorbankan dirinya demi kebahagiaan pasangan. Ya. Thank you guys. Tapi kayak kalian masih percaya nggak sama perspektif mengorbankan perasaan sendiri untuk kebahagiaan orang lain? Itu pasti sulit, tapi akan susah, akan dilakukan kalau misalnya lu udah sayang dan sejatuh itu sama seseorang. Bagus banget lagi ceritanya. Baru juga masuk, ya telat nih, gimana nih? Iya udah selesai tuh, Jam endingnya 10 berarti mereka udahan karena ya Arkanya mengorbankan perasaan dia, mengorbankan hubungannya demi kehidupan Karin yang lebih baik, demi dia juga bisa tidak terlalu terbebani. Tergantung sih ya sih, kayak POV-nya Apa tuh? kayak aduh, gue jadi kayak resah gitu loh Baru sama jadi cerita Arka ya. ini karena kayak man, it's a really hard decisions to choose Butuh Arka gitu loh. ketemu lagi sama Karin. By the way ini Arka bukan Arkan. Arkan pemain bola Arkan sih. Fikri lu, Rain nangis. Lanjut siapa nih abis ini? Rara. Rara Chan, Rexander. Damn. Kayak ada filmnya yang diperanin sama ini. Siapa sih yang main Kissing Booth? Oh, nggak tahu. Tapi aku tahu pemerannya. Iya. Jacob Elordi. Jack. Ada film dia Wuthering Heights. Intinya kayak dia emang pergi ninggalin si Catherine-nya. Cathy. Gara-gara dia ngerasa. Iya kan begitu kan, mirip-mirip kan. Iya, tapi Sampai sedih banget akhirnya- kayak. sampai dia ketemu cowok baru kan, si Cathy-nya kan. Iya, terus nikah. Terus tapi ketemu pada- lagi kan. Iya, terus balik lagi. Tapi menurut Bestian gak sih mereka awalnya? Iya. Kan? Belum tentu jadi bahagia juga kan. Ayo kita bahas di on air. Yuk. I was getting kinda used to being someone you loved. 105,9 FM. Ardan lebih dari radio. And that was tonight's Kunci Insan Muda. Yes, gimana konflik cintanya lumayan menguras Yang mana energi dan hati ya. bikin aku pun agak terkuras nih, by the way. Kayak aku ikut mikirin kayak ini gimana nih memposisikan jadi Arka, kayaknya susah sekali serba gitu. salah. Serba salah, betul. Now playing serba salah. Tapi gue ada Tapi. setujunya sih kayak
nggak bisa disamaratakan sih ya. Cuma gue tahu niatnya Arka tuh baik, tapi belum tentu itu adalah sesuatu yang Karin inginkan. Siapa tahu emang cita-citanya Karin ya hidup bersama Arka apapun situasinya itu adalah yang ngebuat dia paling bahagia. And that's totally fine menurut gue. Duh, gue lebih ke Gimana guys? gue selalu Menurut kalian? bilang kalau tadi beberapa kali tuh aku bilang ini bukan suatu hal yang mudah bisa diputuskan sama Seseorang yang Arka gitu ya kan. Karena ya ketika lu punya banyak beban di punggung lu, ketika lu punya tanggung jawab yang banyak sekali di hidup lu, Yes. dan ketika lu burn out dan lu salahnya lu nggak cerita sama siapa-siapa gitu, jadi kayak lu susahnya sendiri. Stuck sendiri. Ya even though mungkin seseorang yang lu ceritain itu nggak akan membantu banyak, but at least lu bisa agak sedikit lega gitu untuk menceritakan hal yang sedang lu pikul gitu. Iya, Ya at kan? least lo udah jujur sejujur-jujurnya. Iya, jadi kayak even though kayak misalnya POV Arka sama Karin gitu. Misal Arka cerita sama Karin, it doesn't mean Arka perlu disupport financially sama Karin gitu ya. Iya. Kan support dari Itu bisa seseorang banyak bentuknya. not only financially, bisa jadi mentally, kayak Moral ditemenin, support. disemangatin segala macam. Tapi ya emang sih kayak habitnya laki-laki nggak sih, maksudnya kayak Kebetulan belum pernah jadi cowok ya. laki gue. yang emang dituntut untuk Harus begini begitu. harus begini begitu, harus Terus mendem sendiri, harus selalu oke dan baik-baik aja. kuat, harus selalu punya solusi atas apa yang dia lalui. Yes. Jadi ya sometimes memang perlu ada yang dikorbankan, dan ya family matters, jadi dia mengorbankan pasangannya dahulu untuk tetap bisa survive barengan sama adik-adik dan juga mamanya gitu. Jadi ya ini it's really hard decision to make gitu. Jadi mungkin buat kamu yang ada di posisinya Arka gitu, semoga kamu bisa punya jalan keluar yang baik juga. Dan please cerita. Jadi semua juga yang lagi nonton, yang lagi dengerin, gak harus masalah yang serupa, but if you have a hard problems, if you had a tough apapun lah gitu, yang sulit-sulit di hidup kamu, please cerita, karena jangan dibiasain memendam. Kasihan juga sama diri kamu. Yes, Jadi betul. ceritain aja dan cari orang yang Tepat, cari orang yang emang bisa kamu percaya. Yes. Kalaupun gak ada, cerita sama AI atau bikin diary Solusi ya. gitu ya Tapi kan. betul Cerita kayak di X. yes, you have to take care of yourself and you don't have to carry it all alone, karena banyak kok orang-orang di sekitar kamu yang emang benar-benar willing to help you and Yap. support you. Trust me. Ada, kasihan ya. Melo ya kita. Ikut berat nih ya, gara-gara Arka. Semoga kita selalu bisa punya ada seseorang yang kita mendengarkan cerita kita, dan bisa Amin. kita bisa selalu melalui lah apa yang cobaan-cobaan di hidup ini. Thank you ya kan? juga buat teman-teman, besti-besti, Yap. insan muda, dan orang-orang yang selalu mendengarkan apa yang telah kita lalui dan ada di isi pikiran kita. Betul. And by the way, thank you juga untuk Feli ya, untuk Yes. produser dan juga scriptwriter kita di malam hari Thank ini. you so much adik produser kita. Yes, dan thank you juga untuk Rin. Thank you so much juga Gesaira yang baru kembali ke Rusia Yes, ini. buat insan muda yang mau kirimin cerita cintanya untuk dijadikan konflik cinta, bisa kirimin ke 0812 201. 1059. Nanti bilang aja, halo kak, aku mau kirimin cerita kunci dong gitu. Nanti Yes, kita by the way ini udah ada nih ceki-ceki. tadi yang baru notif. Iya, nanti kita ceki-ceki dan Feli cek juga ya. Yes. Oke, kalau gitu insan muda, kita pamit dulu. Sekali lagi terima kasih banyak Thank you yang so sudah much, mendengarkan. guys. Have a great night and have a great weekend ahead ya. Yeps. Kalau gitu Gesanya pamit. Rini juga pamit. Stay Stay cool and lovely. Bye. Bye bye.
Dia Gue dapat ikutan pusing kenapa ya kayak kasihan nih. lu terjun ke dalam karakternya coy. Kadang gitu tau banyak Iya. aktor-aktor yang kayak Thank you Kak. Terima kasih juga sudah mendengarkan dan menonton. guys. Makasih. Kayak gue gak kebayang gitu loh kalau misalnya gue jadi Arka. Betul sih ya kasihan. Kayak Sebenarnya kayak syukurlah dia masih hidup gitu. dia bener-bener Syukurlah tidak menyerah di dalam hidupnya dia. Jadi for all of you guys that watch this live, I just want to say that kalau misalnya you're going through or a hard times right now, don't ever think untuk menyerah sekalipun. Iya, jadi selalu bercerita aja sama orang. betul. Jangan And pernah please do menyerah. check up on your friends and Yes. people around you. Siapa tahu ada di sekitar kalian yang emang nggak ngeh lagi dealing with hard times, jadi temenin aja. And ya, sehat-sehat buat kita semua. Jangan pusing-pusing di tengah hiruk pikuk gonjang-ganjing negara ini, ya kan? Kita harus tetap waras. Thank you guys. Thank so you. much for tonight. Yup. See you Next week, ya. 10 to 12 a.m. every Friday. Kalau gitu, selamat malam. Selamat berweekendan besok juga. Happy weekend. Kita end live-nya. Bye. Jumpa minggu depan. Bye. Udah nggak nih? Value-nya mana? Udah deh. Udah ya? Buka deh. Thank you, Ray. Belum datang. Belum. Bener lu?